Minasan no Nihon Sensei Jo Sensei desu. Hari ini kita akan belajar JLPTN 3 tahun 2026 bulan 7 untuk kumpulan jenis soalnya ya. Nah, di sini Sensei udah membuat latihan khusus, yaitu adalah Rai nilai penuh pada 5 soal sinonim. Jadi kan sering banget muncul soal sinonim. Nah, Sensei udah bikin paketannya. Oke, jadi seluruh soal jenis sinonim udah Sensei rangkum, udah Sensei buatin di video kali ini. Jadi teman-teman tinggal latihan doang, oke? Nggak perlu kalian cari satu-satu, udah nggak perlu, langsung aja kita latihan ya. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Tugas kalian nanti kalau pas ujian adalah sebenarnya kalian tuh nggak perlu baca kalimatnya, kalian tuh cukup baca bagian garisnya. Cuma kalau misalkan kalian bingung, boleh baca bagian kalimatnya. Cuma nggak selalu membantu, oke? Saya bilang nggak selalu membantu, makanya lebih bagus kita belajar sendiri ya. Contoh pertama, nomor 1 ada yang tahu bacanya apa? Taikutsu. Yes ya, taikutsu itu artinya adalah membosankan. Berarti jawabannya adalah sumarana kata. Artinya sama-sama membosankan. Cara ingatnya gimana? Tai ini adalah kanji taishoku, taiking artinya adalah keluar perusahaan atau selesai bekerja. Nah, kutsu di sini kalau nggak tahu lihat ada kanji apa? Kanji deru ya. Deru itu artinya adalah pengen keluar. Kenapa? Karena udah bosen gitu loh. Ingat aja itu cara hafalnya ya. Nomor 1 udah, kita lanjut nomor 2 ya. Zettai ni furenai de kudasai. Furenai itu apa? Menyentuh. Berarti kita cari yang mana yang cocok. Nomor 3 ya, sawaranai. Kanjinya sama BTW ya. Fureru sama sawaru ya. Nah, di sini mungkin kita bisa kebantu. Contohnya ada kiken nano de zettai ni nani de kudasai. Ya. Karena bahaya berarti kan logikanya nggak mungkin duduk, nggak mungkin berlari, nggak mungkin istirahat. Pasti adalah nggak boleh menyentuh ya. Ini mungkin bisa kebantu, tapi nggak semua soal membantu ya. Ingat ya. Contohnya nomor 1 ya, kino mita eiga. Kan nggak harus sembarangan kata, bisa aja omushiro kata kan ya. Makanya nggak selalu membantu. Ingat itu teman-teman ya. Terus nomor 3 ya, sore wa totemo ii kikai dato omoimasu. Ayo, kikai ini bukan kikai mesin. Yang mana jawabannya? Yes ya, chance ya. Kikai artinya itu adalah chance, bukan mesin ya. Terus lanjut nomor 4, konkai no shigoto wa itsumo yori kitsukata. Kitsui berarti kesamaannya dengan yes ya, taihen datta ya. Jadi kalau teman-teman pas ujian keluar taihen berarti isinya adalah kitsui. Oke? Taihen, kitsui, kuro ya, bla bla bla, kurushi. Pokoknya semua hal negatif kalian cari persamaannya ya. Nomor 5, naze watashi no kotae ga chigau no ka tomodachi no setsume o kiite nai nani shita. Kalian bisa baca? Agak susah ya, ini ada tokui ya, tokusta. Nah, tokusta artinya itu adalah memahami ya. Berarti jawaban tepat itu adalah totemo yoku wakata. Oke? Nah, teman-teman hafal mati ya. Nah, tokusta sering banget anak-anak lupa. Oke, sering banget lupa. Nah, tokusta sama wakata itu artinya sama ya. Terus ada fudan to onaji yoni yate kudasai. Fudan itu artinya adalah yes ya, sama dengan itsumo. Gampang ya, fudan itsumo itu artinya sama, seperti biasa ya, selalu sama ya. Terus nomor 7 ya, ano hito wa apa bacanya? Tangki ya. Kita bisa dari kanji mijikai sama kinya kimochi. Berarti adalah orang yang perasaannya itu pendek. Berarti adalah orang yang gampang marah. Berarti jawabannya itu adalah nomor 1 ya, sugu okoru. Tangki sama okoru sama ya, diingat ya teman-teman ya. Terus nomor 12, guraundo. Nah, guraundo itu persamaannya apa nih? Udah gampang, hafal mati aja ya. Guraundo itu adalah yes ya, undojo artinya adalah tempat olahraga. Terus ada watashi no oi. Ya, oi apa? Bukan oi manggil ya, tapi oi di sini tuh artinya adalah ane no musuko ya. Nih, berarti kakak, berarti anak laki-laki dari kakak kita gitu. Terus nomor 10 ya, moto kuwashiku setsume shite kudasai. Kuwashi artinya adalah detail. Berarti persamaannya dengan apa? Hayaku kantong udah salah ya. Ada nesi artinya adalah antusias. Berarti sisa nomor 2 ya, komakaku secara detail ya. Terus nomor 11, mo sukoshi jikan wo ataeyo to omou. Ataeyo artinya sama dengan gampang teman-teman ya, ageo ya. Nah, bedanya apa? Kalau atayo itu adalah suatu hal yang kita berikan tapi fisiknya itu nggak kelihatan. Oke? Kalau ageo itu fisiknya kelihatan. Contohnya adalah okane. Ya kan, uang jelas kita ada fisiknya kan ya. Cuma kalau jikang itu kan jam, waktu ya. Waktu kan kita nggak bisa ngeliat secara jelas kan teman-teman ya. Maka pakainya adalah atayo ya. Nomor 12 ada zuibun ya. Mungkin sering dengar ya. Zuibun itu berarti persamaannya dengan yes ya, hijoni ya, koko wa kuruma ga zuibun oi desu. Itu artinya adalah di sini mobilnya itu banyak banget, maka kita bisa pakai hijoni ya. Terus nomor 13 ya, nimotsu wa shite no basho ni oite kudasai. Kira-kira apa?
Yes ya, ini ada kanjinya yubi ya, nunjuk. T-nya itu sadameru, ini agak susah ya. Artinya adalah nunjuk, berarti sudah ditentukan. Berarti persamaan dengan kimerareta ya, kimerareta sudah ditentukan. Terus nomor 14, ini kanji apa? Kanjinya fuan, gampang. Berarti fuan samanya dengan apa? Simpai, bagus banget ya. Nih, soal kayak gini soal bonus jangan sampai salah ya. Nomor 15, katakana soal bonus, schedule. Ya, artinya adalah schedule, berarti artinya sama dengan yote ya, good banget ya. Berarti teman-teman kalau pas ujian ada yote langsung pilih schedule ya, cari persamaannya ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Terus nomor 16 ya, sono hea ni aru kagu no size. Size katakana berarti sama dengan yes ya, okisa ya, size kan teman-teman ya, size ya, berarti sama dengan okisa. Nomor 17 ada apa? Angki ya, angki. Berarti angki itu artinya adalah mengingat. Berarti persamaannya dengan apa? Oboeru ya, good. Nomor 3. Terus nomor 18 ada apa? Tokui ya, artinya itu adalah ahli. Berarti kalau ahli jawabannya mana? Ya kalau ski udah salah ya. Berarti totemo jozu atau amari jozu janai. Tokui artinya adalah jago ya. Berarti adalah totemo jozu. Nah lawannya tokui apa? Heta. Berarti kalau heta pilihnya ini ya, amari jozu janai. Oke? Terus nomor 19 nih, ada tahu nggak bacanya apa? Kanjinya kurang sama poin. Ya, bacanya itu adalah keten. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu cara bacanya, ingat ada kanji kurang, berarti adalah sebuah hal yang kekurangan dong ya. Berarti jawabannya adalah yokunai tokoro ya. Kalau Semarannya kan tadi taikutsu, machigaeru artinya salah, wasureru artinya kan lupa ya. Berarti kalau misalnya kita bandingkan pilihan jawabannya aja udah jelas ya. Nomor 2 yang paling mendekati ya. Terus nomor 3 ya, donaranai de kudasai. Ada yang tau nggak donaranai? Donaru ya. Donaru itu bukan donaru bagaimana jadinya, bukan ya. Tapi donaru itu artinya adalah marah ya, good ya. Tapi marah itu menggunakan suara yang kencang, makanya jawabannya itu adalah nomor 1 ya. Ada kanjinya nih ya, ada kanji marahnya ya. Terus narunya itu adalah bunyi sebenarnya ya. Berikutnya nomor 21 ya, ada yang bisa baca? Bacanya itu adalah hinan ya, kalau nggak tahu kalian memo ya. Hinan itu artinya adalah yes yang mengungsi, berarti yang cocok itu adalah nigeru ya, nomor 3. Terus nomor 22 ada angwa arimasen ka ya, ang ya. Ang itu dari teangnya ang, proposal, berarti adalah sebuah ide ya teman-teman ya. Makanya jawabannya adalah nomor 2, idea ya. Kalian memo ya kalau nggak tahu ang nih, hafal mati ya. Oke, idea. Terus nomor 23 ada damateita. Damaru tau lah ya, artinya itu adalah diam atau nggak bicara ya. Berarti jawabannya adalah hana sana kata, nomor 1. Bagus. Terus berikutnya ada besto. Katakanlah besto artinya adalah best ya, berarti yang paling baik. Berarti yang mana jawabannya? Ayo ya. Jawabannya itu adalah motomo yoi ya, besto ya. Yang lain udah pasti salah teman-teman ya. Terus lanjut nomor 25 ya, ada omise no hito ga bla 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 shite kureta. Ada yang bisa baca? Bacanya itu adalah haitatsu. Kalau misalnya lupa, ini ada kanji apa nih? Kanjinya kubaru, membagikan ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yes ya, todokete kureta ya, berarti mengantarkan. Teman-teman misalkan nih lagi pesen barang, sebutan itu adalah haitatsu. Terus kalau misalkan udah pesen barang tapi kitanya nggak di rumah, mau pesen lagi, berarti apa sebutnya? Sai haitatsu. Bagus banget ya, pinter teman-teman yang tahu ya. Nomor 26 ada uri kiremashita. Uri kire tahu lah ya, artinya adalah semuanya habis. Berarti jawabannya adalah zenbu uremashita. Nice. Terus nomor 27 ada kabu. Ya, kabu itu apa? Dari bahasa Inggris sebenarnya, curve ya, curve. Berarti sama dengan belokan ya, belokan. Berarti jawaban adalah nomor 2 ya, magate. Terus nomor 28, konyawa ie ni dare mo inai kara. Apa bacanya? Tadi udah pernah kita bahas. Yuk, yang pertama apa? Taikutsu, berarti artinya adalah semarana ya. Ingat ya, tainya keluar, ini deru, berarti udah bener-bener gak kuat, bosen, gue pengen keluar gitu. Terus ada sasoku ya, sasoku mungkin sering dengar, ada yang tahu apa? Sasoku itu artinya adalah suguni ya. Nah, di kanji sasoku itu ada kanjinya haya ya, ada 2 kanji hayanya ya. Haya yang ini ya, sama hayanya yang ini nih teman-teman ya.
Nih, pernah lihat pasti ya. Sorry ya, tulisan saya jelek ya. Ini Sasoku bacanya ya. Terus nomor 30 ada Yurui. Yurui itu artinya adalah longgar. Berarti sama dengan Oki ya, nomor 3. Ini mantap teman-teman ya. Kita pada bisa jawab semua ya. Keren banget kalian ya. Lanjut nomor 31. Ini agak susah ada yang bisa baca. Kalau bisa baca, saya puji kalian. Apa? Susah ya. Skengekeng. Bagus. Terus belakangnya jarang dengar kali ya. Bacanya itu adalah kento. Ya, kento itu artinya adalah mempertimbangkan. Berarti adalah yoku kangaeru. Ya, yoku kangaete. Nah, teman-teman ini sering banget muncul di bagian dokai. Oke, di bagian dokai ini sering banget muncul. Jadi hafal mati ya. Kalau muncul kento langsung pilih kangaeru ya. Intinya itu artinya sama. Oke. Terus berikutnya ada bahasanya ada yang tahu? Tahu lah ya. Kigyo ya. Kigyo itu artinya sama dengan kaisha. Oke, artinya sama. Terus ada baku, ya baku ini bukan bakunya si tas, tapi kalau atas ada bagu gitu ya. Kalau di sini ada baku, artinya adalah mundur ya, ushiro ni sagate iru ya, back ya, dari back ya, back. Bukan back punggung ya, tapi betul sih bacanya juga sama ya, back, mundur ya. Terus berikutnya ada, ini agak susah dicatat ya. Ada yang bisa baca nggak? Yang bisa baca mantap. Apa? Ichiryo, bagus ya. Ichiryo itu artinya adalah subarashi. Kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu kesannya kayak kelas atas, kelas mewah, luar biasa. Makanya biasanya Ichiryo itu belakangnya adalah kata benda, misalkan senshu ya, berarti ada pemain, atau misalkan hoteru, restoran ya, berarti restoran kelas atas. Terus berikutnya ada yoyaku. Yoyaku itu artinya sama dengan yato ya, akhirnya berarti ya. Nah di sini mewah juga teman-teman ya. Jadi yoyaku, yato sama satu lagi apa? Ini ya, ini ya, artinya itu sama-sama akhirnya. Nanti pas ujung sering banget muncul, jadi jangan sampai kalian panik. Terus yoyaku ini pun juga kadang ada yang salah dengar nih, kayak yoyaku memesan atau mereservasi ya. Iya sih, tapi ingat ya di sini youyaku teman-teman ya, bukan kanji ya. Sama di bagian cokai pun sering muncul, hati-hati ya. Hai minasan otsukai sama desu ya. Kita sudah selesai ngebahas bagian sesi 2. Berikutnya kita bakal bahas sesi 3 ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa membantu kalian di ujian JLPT nanti ya. Bye bye.